Karena dia tidak tahu jawaban yang pasti, yang benar itu apa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kebenaran mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya memperkirakan, mentarjih dari beberapa pendapat-pendapat yang dianggap sebagai pendapat yang roji, yang mendekati pada kebenaran. Tapi dia tidak pernah berdusta atas nama Allah bahwa ini adalah pendapat Allah dan Rasulnya. Dan sekarang kita lihat banyak di antara ya orang ikut majelis taklim, ikut halaqah, ya, ikut di dalam daurah-daurah, ya, daurah-daurah syar'i, lalu terjebak kepada satu dalil, lalu membangun loyalitas dan anti loyalitas kepada orang yang menyelisih dia. Pokoknya kalau orang yang tidak punya pendapat haram berarti dia itu ngajinya salah. Jadi padahal ini masalah ijtihad gitu. Tapi dia terjebak pada satu dalil, lalu membangun namanya loyalitas dan anti loyalitas atau wala wal baro kepada mukhalifnya, kepada orang yang menyelisih dia. Dan ini nggak boleh ya, punya pendapat seperti ini nggak boleh. Loh kenapa? Lah memang rokok itu nggak disebutkan secara qat'i ya tentang haramnya. Ya karena memang nggak ada pembahasan rokok gitu. Tetapi hanya ulama-ulama itu mengira-ngira ini pendapat yang saya suka misalnya saya punya pendapat rokok itu haram buat saya, maka saya tidak pernah menyentuh rokok gitu. Tapi ketika ada orang yang punya pendapat itu makruh, saya menghormati pendapat itu. Kalau ada orang yang punya pendapat itu boleh, saya akan menanyakan alasannya apa untuk membolehkan bolehnya merokok. Nah, pengajian-pengajian inilah yang harus kita tumbuhkan ya. Pengajian-pengajian seperti inilah yang harus kita berikan kepada masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat itu terdidik. Ya, kita ini terdidik membiasakan menerima pendapat orang lain. Tidak boleh terpaku pada satu pendapat gitu. Nah, ini pengajian yang seperti ini yang saya suka gitu. Kenapa? Karena ini mencerdaskan gitu. Berbeda kalau pendapatnya misalnya pokoknya menurut saya menurut dalam Islam itu rokok itu haram. Ya. Dia Allah dan Rasulnya mengatakan itu, padahal Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan itu. Nah, ini berapa banyak ini contoh dalam masalah rokok, apalagi dalam masalah-masalah yang lain. Ya, masalah-masalah kontemporer, ya, masalah-masalah yang kemudian yang baru, ya, yang waqi'iyah, maksudnya yang sesuai dengan realitas zaman yang membutuhkan jawaban-jawaban yang syar'i, yang maksudnya yang mendekati hukum Islam yang benar itu apa? Itu seringkali banyak terjebak ya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita ya, saudara-saudara kita terjebak kepada pengajian-pengajian atau taklim-taklim yang kemudian tidak mengajarkan menghormati pendapat orang lain. Ini yang kita inginkan. Makanya kemudian ya betullah apa yang dikatakan oleh As-Sufyan Ats-Tsauri ya, beliau seorang tabi'in, seorang ulama ya, termasuk ulama mazhab, guru daripada Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan innamal ilma indana ar-rukhsah minathiqah. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan uzur, banyak memberikan maaf, banyak memberikan rukhsah, keringanan, dispensasi, itu adalah minathiqah, berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Artinya ulama-ulama yang betul-betul ulama. Wa amma tasydid, adapun sikap-sikap ekstrim, sikap-sikap ingin menang sendiri ya, memenangkan pendapatnya dan menyalahkan pendapat orang lain, lalu membangun permusuhan-permusuhan kepada orang-orang yang menyelisih dia, maka fayasinu kulla ahad, maka siapa juga bisa. Karena untuk menjadi orang yang ekstrim itu nggak perlu berpikir keras, tidak perlu belajar lama ya, tidak perlu belajar yang namanya ulumul Quran, ulumul hadis ya. Dia terjebak pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain ya. Inilah yang kemudian agama sejatinya adalah memberikan solusi. Sejatinya agama memberikan solusi dalam kehidupan kita ya. Dan Allah tidak menjadikan agama ini menjadi sebuah kesulitan. Makanya kemudian dalam kaidah usul dikatakan al-masyaqqatu tadilli bitaisir ya, kesulitan itu sejatinya otomatis akan memberikan yang namanya kemudahan. Ibu-ibu kalau dalam keadaan safar ya, panas di tiang hari ya, terik ya, kemudian dalam keadaan pergi jauh ya,
dan kemudian akan merasakan kesulitan-kesulitan, apalagi di jalan-jalan ini kalau kita maaf ya, sholat banyak berhenti ya, kita nggak tahu tempat itu steril atau tidak, banyak penyakit atau sebagainya. Maka dalam Islam ketika kita safar ya, karena ada masyakkah di sana, ada kesulitan, maka kita boleh menjamak sholat kita. Masya Allah, ya kan? Bahkan di siang hari di bulan Ramadan yang kita haram untuk makan, tetapi dikarenakan kita bekerja, yang kerja itu menyulitkan dan membuat kita letih, capek, ya. Kemudian dengan kerja tersebut membuat kita jadi kesulitan, bahkan nggak mustahil kerja berat kita itu akan menimbulkan penyakit buat kita. Maka kita boleh makan di siang hari. Kenapa? Karena ada masyakkah, ada kesulitan, ya, dalam keadaan safar, ya, kita tengah darah tinggi dan sebagainya. Maka kita boleh, ya. Makanya kemudian inilah yang diambil oleh para ulama, keringanan-keringanan inilah yang diambil oleh para ulama untuk apa? Ya, untuk kemudian mengambil rukhsah, dan Allah Subhanahu wa taala suka apabila rukhsahnya, dispensasinya, ya, keringanannya itu diambil oleh umatnya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu, dan ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan ini adalah hadis yang sahih, ya, ada di dalam juga Muslim, dikatakan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini, kata Nabi, adalah memudahkan. Agama Islam ini mudah, dan Allah tidak menjadikan agama ini adalah kesulitan. Innad dina asyadun. Jadi dikatakan lan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Dan siapa saja yang bersikap menyulit-nyulitkan dalam beragama, bersusah-susah dalam agama, Islam memberikan kemudahan, Islam memberikan keringanan, tetapi kita justru bersikap bersulit-sulit dalam beragama. Kita merasa sok mampu, kita merasa kita bisa mengatasi itu semua, ya, padahal agama memberikan yang namanya keringanan. Maka inna dina yusrun illa ghalabahu, siapa saja yang bersikap berkeras-keras dalam beragama, illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan dengan agama itu. Ya, berapa banyak ibu, ya, tragedi bagaimana orang yang sangat hati-hati, ya, sikap-sikap warok yang kemudian malah terjebak kepada dosa besar. Ibu bisa tahu ada kelompok yang namanya kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah Rafidah, ya, ada kelompok-kelompok yang tersesat. Ya, karena apa? Karena dia ingin warok, ya, ingin hati-hati, dia merasa bisa mampu dalam mengatasi agama, ya, dia ingin perfeksionis sikapnya, tapi malah dia jatuh kepada paham-paham yang malah jauh daripada kebenaran. Ya, kita lihat, Bu, bagaimana kemudian dulu Ali bin Abi Thalib itu terbunuh, Bu. Ibu baca sejarah, ya, bagaimana mantu Rasulullah, suami daripada Fatimah Az-Zahrah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh. Oleh siapa yang bunuh? Oleh orang-orang Islam yang baru masuk Islam, anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot. Ya, dia ditikam ketika dia sholat subuh, dia ingin berangkat sholat subuh, ditikam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib telah jatuh pada kekafiran. Ali bin Abi Thalib katanya tahakkum, ya, bitawagid, dia telah berhukum dengan hukum manusia. Kan nggak boleh katanya hukum dengan hukum, harus hukum kepada Allah, katanya begitu, kata anak muda ini. Ya, ternyata nggak juga, ya, boleh juga kita hukum kepada manusia gitu. Contohnya apa? Makanya kemudian salah satu metodologi daripada kelompok Khawarij ini, Bu, itu adalah bi annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqidu dzanban ma laysa bidzanbin. Mereka meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Apa yang dikafirkan? Apa yang dianggap oleh dosa, dan dosa itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Karena bin Abi Thalib menerima proses tahkim, menerima proses yang namanya arbitrase. Arbitrase itu namanya tahkim, Bu, bahasa Arabnya. Ya, misalnya kita punya masalah nih, ya, lalu kita meminta kepada pengadilan untuk menghukumi kami berdua. Ya, mana yang salah, itu namanya arbitrase, ya, tahakim atau tahkim, ya, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebagaimana kemarin kalau nggak salah perusahaan Garuda itu mengadakan arbitrase, ya, karena PT Garuda itu, ya, yang pesawat plat merah, ya, penerbangan plat merah punya negara
itu kalau nggak salah selama ini merugi ketika corona, dan kemudian ketika itu ternyata salah satu bobolnya ya pembayaran telat ya itu karena biaya sewa pesawat yang cukup mahal, dan kemudian pemerintah Indonesia meminta ya agar ini diringankan dan agar ini minta diberikan apa namanya biar tidak sampai ini membayar sebagaimana kewajiban dia, dan ini ternyata gagal, dan ini namanya proses arbitrase namanya. Dan Ali bin Abi Thalib itu dibunuh gara-gara kasus arbitrase tersebut atau proses tahkim. Maka diutuslah oleh para sahabat ya, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak selamanya tahakum atau tahkim itu adalah dosa, dan bahkan dianjurkan dan dibolehkan di dalam Islam. Contohnya apa? Di surat An-Nisa ayat 35 dikatakan fa in kiftum shiqaqa bainihima faba'athu hakaman min alihi wa hakaman min aliha. Ya, kalau kalian khawatir terjadi perceraian di antara suami istri, ya, biasa kan suami istri beribut, berantem, ya. Tapi ternyata ini khawatir terjadi perceraian di antara suami istri. Lalu kemudian istri atau suaminya mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, ya. Lalu kemudian dalam Islam ya, maka apa dalam Islam itu anjurannya? Faba'athu hakaman min alihi, maka utuslah faba'athu. Dalam kaidah usul fikih, bentuk kata fil amar itu adalah bentuk wajib. Ya, al aslu fil amr ya lil wujub ya. Sejatinya ya kalimat perintah itu menunjukkan kewajiban, maka wajib ya bagi para laki-laki ya yang mengajukan gugatan cerai itu mengutus utusan, bisa pengacaranya, bisa siapanya ya. Lalu makanya di sidang perceraian itu ada yang namanya sidang mediasi ya. Siapa tahu, nah mediasi itulah yang kemudian memerintahkan salah satu daripada taat kepada Al-Quran yang mengatakan faba'athu hakaman min alihi, maka utuslah dari pihak laki-laki seorang utusan, faba'athu hakaman min aliha, dan juga dari kalangan perempuan seorang utusan juga. Untuk apa? Untuk mencarikan sebuah solusi di situ. Nah, ini namanya bukan kekafiran, bahkan ini anjuran di dalam Al-Quran. Nah, kadang kalau kita nggak tahu ya, di dalam Al-Quran itu kadang seperti itu. Ya, ini kan kita kadang banyak pengajian-pengajian yang salah paham. Ustadznya belum pernah belajar usul fikih, qawaid fikih, ya tidak tahu tentang ulumul Quran, ulumul hadis. Lalu dia terjebak pada satu dalil, lalu nafikan dalil-dalil yang lain. Lalu ketika memberikan jawaban-jawaban persoalan agama itu cenderung menyesatkan. Ya, bahkan nggak mustahil ya jawaban-jawaban tersebut justru memberikan yang namanya safkut dima, berpotensi tertumpah darahnya seorang muslim. Ya, akhirnya yang ahli-ahli ngaji seharusnya membuat kita cerdas, membuat kita lebih bermakna, membuat kita lebih sayang kepada kaum muslimin. Lalu kita tiba-tiba ikut pengajian malah semakin error. Ya, malah keluar dari pekerjaannya. Ya, ada yang keluar dari PNS, ada yang keluar dari kepolisian, ada yang keluar dari dinas ketentaraan. Ya, bahkan kemarin Bu, saya pernah diundang oleh Kamensos. Ya, di PSMP Handayani itu ada Bapak Triyono. Ya, dia pejabat eselon 4, S2-nya di Australia. Anak buahnya Ibu Sri Mulyani. Ya, itu berangkat ke Suriah, Bu. Ya, mungkin berjihad di sana. Ini pejabat eselon 4, dia terjebak. Ya, awalnya apa? Kok dia bisa begitu? Ya, seorang pejabat ya, bahkan maaf gajinya puluhan juta. Ya, salah satu staf daripada Ibu Sri Mulyani malah berangkat ke Suriah ingin jihad di sana. Wah, ini mengerikan ya. Ternyata bukan hanya Pak Triyono saja ya. Sekarang Pak Triyono sudah keluar dia lulusan STAN kalau tidak salah. Ternyata ada lagi. Nah, itu Direktur Otorita Batam, pejabat eselon 1. Ya, itu kalau ini sudah hampir pangkatnya Wakapolda itu, tingkatnya tuh seperti itu. Ya, bintang 1 itu seperti itu ya. Dia Direktur Otorita Batam. Dia berangkat bersama istri dan anak-anaknya, berangkat ke Suriah. Ya, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan properti rumah-rumahnya semuanya, dan dia berangkat ke Suriah. Ya, menuju siapa? Menuju ke tempat yang dijanjikan. Kenapa bisa begitu? Karena salah dalam mencari pengajian. Ya, kita bisa kasihan, Bu. Itu keluarga Dita kemarin di Surabaya, itu juga sama. Ya, jadi bom bunuh diri, Masya Allah. Ini kapan-kapan kita bahas nih. Ya, kita harus jadi orang soleh. Kita harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tetapi kita jangan pernah jalan salah mencari guru atau ustadz. Ya, ini harus dipegang betul oleh ibu-ibu semuanya. Ya, jangan sampai kemudian
kita terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang kemudian justru menjerumuskan kita, menyebabkan kita menjadi durhaka kepada orang tua. Ya, ada ya kawan saya ikut pengajian, ya sejak itu dia nggak pernah ziarah ke makam orang tuanya, tidak pernah mengirimkan doa-doanya kepada orang tua karena itu dianggap sebagai kesyirikan. Ziarah kubur itu syirik, nggak boleh menabur-nabur bunga dan sebagainya, ya sampai seperti itu. Ya, akhirnya puyeng sendiri dia ikut pengajian, ya, padahal sejatinya ikut pengajian membuat kita jauh lebih sehat, menjauh kita lebih tenang, menyebabkan kita jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak, dan bukan justru membuat kita jadi durhaka kepada orang tua, menjadi bermusuhan terhadap kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita, menganggap diri kita adalah apa yang paling benar, saudara-saudara kita yang lain yang ikut tidak sama dengan kita adalah orang-orang yang tersesat. Jangan sampai seperti itu. Mungkin ini ibu-ibu yang bisa saya berikan, semoga ada manfaatnya. Saya buka mungkin dengan tanya jawab atau ada pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman di keluarga dan sebagainya, bisa sama-sama kita sharing, kita carikan solusi. Adapun kalau saya belum bisa menjawab, insya Allah ini akan menjadi PR bagi saya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.